Apa kabar semuanya? Ujang Manhwa di sini. Kali ini Ujang akan melanjutkan kisah dari komik Overpower the Great, Heavenly Demon Sovereign, chapter 43. Bagi yang ingin traktir Ujang kopi, link Saweria ada di deskripsi. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita selami ceritanya. Di chapter sebelumnya, Seol dan Wu Mun Huang yang mengawal Soh Oke berhasil menghabisi para pembunuh yang menyergap mereka di restoran. Pertarungan itu berakhir kilat berkat kerjasama apik mereka berdua. Namun, Seol sebenarnya sudah memperingatkan mereka untuk tidak kembali ke penginapan milik Wu Mun Huang. Menurutnya, bersembunyi sementara waktu adalah pilihan yang jauh lebih aman. Ia punya firasat bahwa para pembunuh itu punya rencana yang jauh lebih besar. Tapi, dengan sifat keras kepalanya, Wu Mun Huang menolak mentah-mentah. Baginya, bersembunyi adalah tindakan seorang pengecut. Keberanian butanya membuat ia yakin bisa menghadapi apapun, sehingga mereka tetap kembali ke penginapan bersama Soh Oke. Namun setibanya di sana, kenyataan pahit menghantam mereka tanpa ampun. Tempat itu telah dikepung. Para musuh bermunculan dari segala penjuru. Jumlah mereka luar biasa banyak, seolah seluruh penginapan telah diubah menjadi sebuah perangkap maut. Tak ada lagi waktu untuk berpikir. Pertarungan brutal langsung meledak. Seol dan Wu Mun Huang terpaksa mengamuk, menghadapi gelombang musuh yang tak ada habisnya. Di tengah kekacauan itu, Wu Mun Huang menunjukkan kekuatan liarnya. Dengan satu gerakan ganas, ia membenturkan kepala seorang musuh ke lantai. Krak, suara retakan tulang terdengar jelas saat kepala itu hancur seketika. Tubuh tak bernyawa itu pun langsung ambruk ke tanah. Tak butuh waktu lama, lantai penginapan mulai dibanjiri oleh mayat. Sebagian besar tewas di tangan Wu Mun Huang yang membantai tanpa belas kasihan. Ia terus bergerak maju, meluapkan seluruh amarahnya. Nafasnya memburu, suaranya menggelegar di tengah pertempuran. Sambil terus bertarung, ia berteriak frustrasi. Sialan, kenapa mereka tidak habis-habis? Di antara para penyerang, Seol mengamati dengan wajah jengkel. Dalam benaknya, ia menyadari sesuatu yang sangat ganjil. Jumlah pembunuh kali ini jauh melampaui yang mereka hadapi di restoran. Jika dihitung, jumlah mereka mungkin 3-4 kali lipat lebih banyak. Situasi ini membuat pertarungan terasa jauh lebih berat. Ini bukan lagi sekadar serangan biasa. Yang lebih parah, kemampuan para penyerang ini berbeda. Mereka bukan lagi pembunuh rendahan yang mengandalkan serangan kejutan. Para penyerang ini menggunakan ilmu pedang tingkat tinggi. Gerakan mereka terkoordinasi, cepat, dan sangat mematikan. Hal itu membuat Wu Mun Huang mulai bertanya-tanya, apa alasan mereka diburu sebegini gilanya? Mengapa mereka sampai harus dikepung seperti ini? Jauh di dalam hatinya, ia mulai sadar akan kesalahannya. Akibat keras kepalanya, mereka kini terperangkap dalam situasi paling mematikan. Namun, penyesalan tak ada gunanya di medan perang. Ia tak punya pilihan selain terus bertarung. Wu Mun Huang mengerahkan seluruh energi dalamnya, menciptakan gelombang kejut untuk menghalau musuh. Energi dahsyat itu berhasil mendorong mundur beberapa penyerang sekaligus. Beberapa dari mereka bahkan terpental jauh ke belakang. Tapi jumlah musuh terlalu banyak, bahkan kekuatan Wu Mun Huang tak sanggup menahan mereka semua. Saat ia menghalau barisan depan, sebuah celah pertahanan terbuka. Salah satu pembunuh yang paling lincah tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia menyelinap melewati pertahanan Wu Mun Huang, dan dengan kecepatan penuh, ia berlari menuju target utamanya. Melihat itu, raut wajah Wu Mun Huang langsung pucat pasi. Kepanikan menjalari seluruh tubuhnya, penyesalan yang luar biasa menghantam hatinya. Ia sadar, andai saja ia mendengarkan nasihat Seol, semua ini tak akan terjadi. Kesombongannya telah membawa mereka ke jurang maut. SOH oke, teriaknya histeris di tengah pertarungan. Fokusnya kini hanya tertuju pada satu orang, karena ia tahu gadis itulah alasan semua kekacauan ini. Dialah target yang sebenarnya. Dan benar saja, pembunuh yang berhasil lolos itu bergerak secepat bayangan. Dalam sekejap, ia sudah berada tepat di hadapan Soh Oke. Gadis itu hanya bisa berdiri mematung, wajahnya dipenuhi kengerian. Dalam situasi yang begitu genting, Soh Oke tak tahu harus berbuat apa. Tubuhnya seakan membeku. Aura kematian kini menyelimutinya. Namun tiba-tiba, serah, darah segar menyembur ke udara. Sebilah pedang menebas dengan kecepatan kilat. Gerakannya begitu cepat, nyaris tak tertangkap oleh mata. Detik berikutnya, satu tubuh jatuh terkapar di tanah. Darah menyembur, menandai akhir sebuah nyawa. Tapi bukan nyawa Sue yang melayang. Pembunuh bayaran itu berhasil menerobos Wu Mun Huang, tapi sesosok bayangan telah menyambutnya. Seol sudah ada di sana, tanpa gerakan sia-sia. Berdiri kokoh di depan Soh Oke laksana perisai baja.
Siapapun yang berani maju harus melewati pedangnya terlebih dulu. Dan nasib pembunuh barusan adalah buktinya. Tubuhnya terbelah dua bahkan sebelum sempat bereaksi. Inilah level kekuatan Seol sekarang. Padahal, ini bahkan belum sepersepuluh dari kekuatan sejatinya. Dia hanya mengeluarkan energi seperlunya untuk melenyapkan siapapun yang berani melintas. Tidak kurang, tidak lebih. Tatapannya setajam elang. Fokusnya tak tergoyahkan. Tak ada keraguan dalam setiap ayunannya. Setiap detik begitu krusial. Karena nyawa yang ia lindungi menjadi taruhannya. Menyaksikan itu, Soe akhirnya bisa bernapas lega. Dengan suara bergetar, ia berterima kasih pada Saol, memanggilnya dengan sebutan Tuan 18. Saol tak berkata apa-apa, ia hanya mengibaskan pedangnya dengan santai. Noda darah di bilah pedangnya, seketika bersih terlempar ke tanah. Gerakan simpel itu punya satu arti. Musuh barusan bukanlah tandingannya. Tapi, meski beberapa pembunuh telah tewas, pertempuran ini masih jauh dari kata usai. Ancaman masih mengepung mereka dari segala penjuru. Saol tetap siaga, matanya awas mengamati sekitar. Tak ada satupun gerakan musuh yang luput dari indranya. Di sisi lain, perhatiannya juga tertuju pada pertempuran sengit yang dihadapi Wu Munhuang. Pria tua itu terus dihantam gelombang musuh tanpa henti. Meski banyak yang tumbang, tekanan pertempuran mulai terasa. Gerakannya tak lagi secepat di awal. Kelelahan perlahan mulai menggerogoti staminanya. Tapi, para pembunuh itu seolah tak ada habisnya. Mereka terus berdatangan seakan jumlahnya tak pernah berkurang. Melihat situasi yang kian genting, Seol menyadari satu fakta penting. Sekuat apapun seorang petarung, menghadapi gempuran tanpa henti seperti ini adalah neraka. Terlebih, Wu Munhuang juga harus melindungi keponakannya. Jika situasi ini dibiarkan berlanjut, bukan mustahil, bahkan petarung sekelas Wu Munhuang bisa saja tewas. Pikiran itu membuat Seol mengamati pertarungan dengan lebih serius. Di tengah desakan, Wu Munhuang tiba-tiba menghentakkan kakinya ke tanah. Itu bukan hentakan biasa. Itu adalah sinyal bahwa ia akan mengerahkan sebuah jurus pamungkas. Benar saja, aura dahsyat meledak dari tubuhnya. Lebih dari 2 penyerang terpental, mundur akibat ledakan energi itu. Beberapa bahkan terlempar jauh. Namun jurus dahsyat seperti itu jelas menguras energi yang luar biasa besar. Pemandangan di sekelilingnya menjadi bukti nyata. Tumpukan mayat musuh bergelimpangan ke segala arah. Hampir semuanya ia habisi dengan tangannya sendiri. Setelah menghabisi gelombang terakhir, tubuh Wu Munhuang akhirnya mencapai batasnya. Napasnya terengah-engah, dadanya naik turun dengan cepat. Usianya yang tak lagi muda membuat staminanya tak sekuat dulu. Terlebih, sudah sangat lama ia tidak bertarung dalam pertempuran sebesar ini. Rasa lelah yang menyergap terasa berkali-kali lipat. Sialnya, ia bahkan belum sempat mengatur napas. Sebelum staminanya pulih, kengerian yang lain datang menghadang. Gelombang pembunuh lainnya muncul. Melihat mereka, Wu Munhuang tertegun. Matanya terbelalak menyadari jumlah mereka yang tak masuk akal. Para pembunuh itu merangsek maju seperti kawanan semut yang tak ada habisnya. Meskipun puluhan telah tewas, jumlah mereka seakan tak berkurang sedikit pun. Kini, sekelompok pembunuh baru berdiri di hadapan mereka. Namun kali ini, mereka tak langsung menyerang. Pemandangan di depan mata membuat mereka ragu. Di lantai, puluhan mayat rekan mereka tergeletak tak bernyawa. Sementara itu, lawan yang berdiri di hadapan mereka hanya 2 orang. Salah satu dari mereka tak bisa menyembunyikan kebingungannya. Dengan wajah tak percaya, ia bergumam bahwa mereka telah membantai begitu banyak orang. Tapi kenapa jumlah musuh seolah tak ada habisnya? Pertanyaan itu menggantung di udara, apa yang sebenarnya terjadi di tempat terkutuk ini. Mendengar gumaman itu, Wu Munhuang menggertakkan giginya. Sebuah kenyataan pahit menghantam benaknya. Kali ini, mustahil baginya untuk menghadapi semua ini sendirian. Apalagi sambil melindungi Soh Oke agar tetap selamat. Situasi ini sudah di luar kendali. Bertahan di sini sama saja dengan bunuh diri. Skenario terburuk hanya menunggu di depan mata. Sebuah keputusan pahit pun harus diambil. Wu Munhuang menatap tajam ke arah Seol. Tepat saat Seol menumbangkan musuh terakhirnya, tanpa membuang sedetik pun, Wu Munhuang berseru dengan suara yang tak terbantahkan. Pergilah, bawa dia lari dari sini secepat mungkin. Biar aku yang menahan para bajingan ini. Suaranya terdengar begitu mendesak dan penuh keyakinan. Ia meminta Seol segera bergerak, namun perintah itu justru membuat Seol tertegun. Tanpa ragu, ia langsung menolak mentah-mentah. Kita sudah terkepung dari segala arah, ujarnya dengan tenang. Memisahkan diri sekarang adalah tindakan bodoh. Bertarung bersama adalah satu-satunya kesempatan kita. Seol kemudian mengingatkan satu fakta krusial. Sekitar 2 jam lagi, bantuan akan tiba.
Tugas kita hanyalah bertahan hidup sampai saat itu. Masih ada secercah harapan. Jika mereka bisa bertahan, mereka pasti akan membalikkan keadaan. Namun, Wu Munhuang tetap bersikeras. Kali ini, nada suaranya melunak berubah menjadi sebuah permohonan. Ku mohon. Dengarkan aku kali ini saja, ucapnya dengan tatapan yang sangat tulus. Alasan dibalik permintaan itu ternyata begitu personal. Aku tak bisa bertarung habis-habisan selagi dia di sini. Kehadirannya hanya akan memecah konsentrasiku. Aku tak akan bisa mengerahkan seluruh kekuatanku. Mendengar itu, Seol seketika membisu. Ia paham betul arti dibalik ucapan itu. Tapi satu pertanyaan masih mengganjal di benaknya. Bagaimana cara mereka kabur jika seluruh area ini sudah disegel oleh para pembunuh? Saat Seol hendak menyarungkan pedangnya, sebuah suara tiba-tiba menginterupsinya. Soh Oke melangkah maju dengan cemas. Kita tidak bisa meninggalkan paman sendirian. Seol tak banyak bicara. Sebaliknya, ia melakukan sesuatu yang benar-benar tak terduga. Tanpa sepatah kata pun, pedangnya ia serahkan pada Soh Oke. Gadis itu terperangah tak percaya dengan apa yang terjadi. Soh Oke menatap pedang di tangannya dengan nanar. Mengapa pemuda ini tiba-tiba memberikan senjatanya? Tapi sebelum ia sempat bertanya, sebuah kejutan yang lebih besar menantinya. Seketika, Seol langsung mengangkat tubuh Soh Oke dan menggendongnya seperti seorang putri. Gerakannya begitu cepat sampai Soh Oke tersentak kaget. Ini adalah pertama kalinya ia diperlakukan seperti ini. Tak pernah ada pria yang berani mengangkat tubuhnya begitu saja. Terlebih lagi, oleh seorang pemuda asing yang baru saja ia temui. Tepat saat Seol menggendong Soh Oke dengan erat, Wu Munhuang berteriak dengan suara menggelegar. Aku akan membuka jalan untuk kalian. Cepat pergi dari sini sekarang juga. Seketika, aura dahsyat menyelimuti kedua tangan Wu Munhuang. Energi internalnya bergejolak. Terkumpul di telapak tangannya, siap meledak kapan saja. Dengan satu hentakan kuat, ia melepaskan sebuah serangan penghancur ke arah lautan musuh. Gelombang Qi melesat dahsyat, menghantam dan melontarkan para pembunuh di jalurnya. Tubuh mereka beterbangan, tak ubahnya dedaunan yang tersapu badai. Dalam sekejap, kerumunan musuh terbelah. Sebuah jalan lurus terbuka di tengah kepungan maut itu. Melihat celah yang terbuka, Seol langsung paham. Inilah satu-satunya kesempatan mereka. Tanpa ragu, Seol bersiap untuk menerobos. Namun sesaat sebelum melesat, ia menoleh ke arah Wu Munhuang. Sebuah tatapan singkat, namun syarat akan makna yang begitu dalam. Sebuah pesan tanpa suara agar pria itu bertahan hidup. Tepat saat itu, Wu Munhuang kembali berteriak menggelegar. Cepatlah, pergi. Ia tahu celah itu takkan bertahan lama. Lautan musuh akan segera menutupnya kembali. Waktu mereka hanya tinggal hitungan detik. Tanpa menoleh lagi, Seol pun melesat. Menggendong Soh Oke, tubuhnya melesat secepat kilat, menerobos jalan yang telah terbuka di tengah lautan para pembunuh. Tanpa menoleh ke belakang, Seol melesat menembus kegelapan. Tujuannya hanya satu, membawa gadis itu sejauh mungkin dari neraka barusan. Namun, firasat buruk sudah merayap di benaknya. Para pembunuh bayaran itu takkan mungkin melepaskan mangsanya begitu saja, dan benar saja, tak butuh waktu lama bagi para pengejar untuk menyadari situasinya. Saat melihat Seol kabur, membawa Soh Oke, teriakan murka langsung menggema. Mereka sadar, target utama mereka tengah meloloskan diri. Perintah pengejaran pun berkumandang di antara para pembunuh itu. Tanpa ragu, mereka serentak bergerak. Jelas sekali, Soh Oke tak boleh lepas dari cengkeraman mereka, hidup atau mati. Para pembunuh itu melesat, mengejar jejak Seol. Ujung kaki mereka menjejak tanah dengan sekuat tenaga. Dengan satu hentakan dahsyat, tubuh Seol melambung ke depan. Gerakannya begitu eksplosif, bagai ledakan kekuatan murni. Tubuhnya meluncur di udara, laksana proyektil yang ditembakkan dari busur panah. Lewat lompatan panjang, Seol mulai menari di atas atap bangunan. Ia berpindah dari satu atap ke atap lain dengan kecepatan yang mustahil. Sementara itu, Soh Oke yang berada dalam dekapannya memeluknya dengan sangat erat. Gadis itu jelas masih terguncang, terperangkap dalam pelarian antara hidup dan mati yang terjadi begitu mendadak. Di langit malam, bulan sabit menggantung dengan tenang. Cahayanya yang pucat menjadi saksi bisu pelarian mereka yang penuh ketegangan. Tapi Seol tak punya waktu untuk mengagumi pemandangan itu. Ia terus memacu kecepatannya tanpa henti. Dalam benaknya, hanya ada satu tekad. Apapun risikonya, ia harus menyelamatkan Soh Oke dari mara bahaya. Namun, para pembunuh yang mengejar mereka bukanlah lawan sembarangan. Mereka terus menempel ketat, mengikuti setiap pergerakan Seol dari belakang. Kecepatan mereka pun luar biasa.
Sedikit pun tak ada niat untuk membiarkan targetnya menghilang dari pandangan. Tiba-tiba, sebuah kesadaran pahit menghantam Seol. Bahkan di luar taman, ternyata masih ada musuh lain yang telah menanti dalam persembunyian. Mereka sudah berjaga di setiap sudut, di setiap titik strategis. Seolah seluruh area ini telah dirancang sebagai sebuah jebakan maut raksasa. Menyadari hal itu, Seol merasakan kekaguman sekaligus kewaspadaan yang tinggi. Ia harus mengakui, kekuatan yang mengincar nyawa Sohoke benar-benar bukan main-main. Mengerahkan begitu banyak orang, hanya untuk memburu satu gadis. Ini membuktikan betapa seriusnya misi mereka. Karena itulah, Seol kembali mendorong tubuhnya melampaui batas. Kini, gerakannya menjadi jauh lebih cepat. Sosoknya mulai kabur, berubah menjadi seberkas bayangan yang melesat. Bagi mata orang biasa, pergerakannya nyaris tak bisa lagi diikuti. Beberapa saat kemudian, Seol akhirnya tiba di depan sebuah gerbang megah. Gerbang itu adalah pintu masuk markas cabang kelompoknya. Ia sengaja memilih tempat ini. Setidaknya di sini, ia punya kesempatan untuk bertahan dan melawan jika situasi semakin memburuk. Begitu tiba di depan gerbang, Seol tak membuang sedetik pun. Pintu raksasa itu langsung ia dorong dengan kasar. Tanpa mengurangi kecepatannya, ia langsung menerobos masuk ke dalam area markas. Dalam kondisi seperti ini, keraguan adalah kematian. Di dalam, seorang penjaga tua dan beberapa bawahannya terperanjat kaget melihat kedatangannya yang begitu tiba-tiba. Mereka sama sekali tak menduga Seol akan muncul dengan cara seperti ini. Awalnya, sang penjaga tua hendak menyapanya. Namun kata-kata yang sudah di ujung lidah itu mendadak tertelan kembali. Pandangannya terkunci pada sosok mungil di dalam gendongan Seol. Seorang gadis muda yang ternyata adalah Sohoke. Pak tua itu menatap Seol dengan ekspresi penuh keheranan. Situasi ini terlalu mendadak untuk bisa ia cerna. Dengan nada bingung, ia akhirnya bertanya, apa yang sebenarnya telah terjadi? Sebuah dugaan konyol bahkan sempat terlintas di benaknya. Melihat gadis muda di pelukan Seol, ia hampir mengira pemuda itu baru saja membawa lari seorang putri bangsawan. Namun, Seol sama sekali tak punya waktu untuk berbasa-basi. Napasnya masih terengah-engah akibat pelarian barusan. Dengan suara yang mendesak, ia langsung meminta izin untuk menggunakan sebuah ruangan. Permintaan itu justru membuat si Pak tua semakin bingung. Tapi Seol tak peduli, ia terus melangkah melewatinya begitu saja. Tanpa ragu, ia bergerak cepat menuju bagian dalam markas. Dengan nada singkat dan tegas, ia hanya berucap, "Tidak ada waktu." Satu kalimat itu sudah lebih dari cukup untuk menggambarkan betapa gentingnya situasi yang mereka hadapi. Melihat tindakannya, dua orang penjaga di sana langsung panik. Mereka sadar betul, ruangan yang dituju, Seol bukanlah tempat sembarangan. Ruangan itu adalah sebuah ruang rahasia. Tempat itu seharusnya hanya boleh diakses oleh anggota pasukan penyelamat yang bertugas di cabang ini. Namun, Seol tetap nekat membuka pintu tersembunyi itu. Langkahnya begitu mantap, seolah setiap sudut dan celah markas ini telah terukir dalam benaknya. Sementara Sue, yang berada dalam gendongannya, hanya bisa terdiam kebingungan saat mereka menembus labirin pintu dan lorong-lorong rahasia. Di tengah perjalanan mereka, tangan Seol dengan sigap menarik sebuah tuas tersembunyi, membuka sebuah jalan rahasia yang lain, membawa mereka semakin dalam ke jantung pertahanan markas. Akhirnya, mereka tiba di sebuah ruangan terpencil, sebuah benteng terakhir yang terisolasi. Tempat ini benar-benar terputus dari dunia luar, hanya bisa diakses oleh segelintir anggota pasukan keselamatan cabang itu. Karena itulah, tempat ini adalah titik pertahanan paling aman yang mereka miliki. Setelah memastikan situasi terkendali, Seol dengan hati-hati menurunkan Sohoke, menatapnya dengan sorot mata yang tajam dan serius. Dengan suara yang tenang namun tak terbantahkan, ia memerintahkan gadis itu untuk tetap berada di ruangan itu. Inilah satu-satunya tempat aman yang tersisa, namun Seol sendiri tak bisa berdiam diri di sana. Tugasnya masih menanti di luar. Di sisi lain, dua penjaga yang tadi menyambutnya akhirnya berhasil menyusul. Napas mereka terengah, dengan wajah yang dipenuhi oleh kebingungan yang mendalam. Perubahan situasi yang begitu mendadak ini benar-benar di luar pemahaman mereka. Sang penjaga tua pun akhirnya angkat bicara. Dengan nada penuh kekhawatiran, ia menuntut penjelasan atas semua kekacauan yang terjadi. Namun, Seol tak membuang waktu dengan cerita panjang. Ia langsung membalasnya dengan sebuah perintah mutlak. Ia memerintahkan mereka untuk berjaga di luar dan mengamankan seluruh perimeter. Jika ada pembunuh yang berani mendekat, mereka harus dihabisi di tempat tanpa ampun. Barulah, setelah itu, Seol membeberkan kenyataan pahit yang sedang mereka hadapi.
Dia menjelaskan bahwa gerombolan pembunuh bayaran dalam jumlah besar sedang bergerak menuju lokasi mereka. Targetnya sudah sangat jelas. Mereka datang untuk merebut nyawa orang yang kini berada dalam perlindungan mereka. Bagi Seoul, pergerakan masif para pembunuh itu terasa laksana badai hitam yang siap menelan mereka semua hidup-hidup. Mendengar kenyataan itu, sang penjaga tua sontak terperanjat. Wajahnya langsung pucat pasi, menyadari skala ancaman yang tak terduga. Seoul balas menatapnya dengan sorot mata yang menusuk, seolah membawa tekanan yang mampu meremukkan tulang. Ia mengingatkan mereka pada sumpah yang pernah mereka ucapkan sendiri. Bukankah kalian yang mengatakan bahwa nyawa dan masa depan cabang ini bergantung sepenuhnya pada keberhasilan misi ini? Kata-kata itu kini menggema dengan begitu berat. Seoul pun melanjutkan dengan nada yang semakin tegas. Jika memang begitu, maka persiapkan diri kalian untuk bertarung sampai mati. Hanya dengan cara itulah kita bisa menang. Ya,